Selamat pagi untuk anak-anak ibu seluruhnya. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, silakan simak dan perhatikan video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi dan kosakata dalam teks. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar menemukan informasi dengan menggunakan kata tanya atau dengan membuat pertanyaan ya. Kalian sudah belajar tentang kata-kata tanya dan kegunaannya. Nah, tapi baru akan ulangi lagi bagaimana cara menemukan informasi di dalam suatu teks, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dengan saksama. Terus membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Bagi kalian yang belum melihat pembelajaran sebelumnya, video pembelajaran, kalian bisa buka di playlist bahasa Indonesia pada channel ini. Kemudian mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan yang terakhir, merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, ini langkah-langkah menemukan informasi di dalam teks. Oke, kita langsung saja. Selain menemukan informasi, kita juga dapat menemukan kosakata baru yang belum kita pahami artinya. Jadi selain dalam teks, selain kita bisa menemukan informasi, kita juga dapat menemukan kosakata baru yang belum kita pahami artinya. Kosakata baru yang dapat kita cari, kosakata baru yang kita tidak tahu artinya dapat kita cari artinya di dalam KBBI. KBBI ini kita bisa gunakan buku KBBI ataupun KBBI online. Oke, kita masuk langsung saja. Contoh mencari informasi suatu teks ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Oke, ini teksnya. Kita baca sama-sama atau akan bacakan. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, ini adalah contoh teksnya yang akan kita pelajari dan kita akan cari informasi yang terdapat pada teks tersebut. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Oke, kita kecilkan dulu teksnya. Oke, yang pertama kita tunjukkan kata tanya. Di sini kata tanya apa? Dari teks tersebut kita buat pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan kabut asap. Nah, kalian bisa mencari jawabannya di teks tersebut. Jawabannya adalah kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Ada di kalimat pertama ya. Oke, selain itu apalagi? Oke, kata tanya yang berikutnya,
kita gunakan kata tanya siapa. Pertanyaan yang dapat kita buat, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Kalian bisa cari jawabannya di dalam teks tersebut. Jawabannya adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Itu ada di kalimat terakhir ya. Kemudian apalagi? Kata tanya bagaimana? Kita dapat buat pertanyaannya seperti berikut. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Oke, itu bagaimana ya? Atur salah ketik. Jawabannya adalah kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Ada di kalimat keberapa itu ya? Ada di sini ya. Contoh. Oke, ada di sini ya. Kita dapat menggunakan untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Oke, kita lanjut. Dari teks tersebut kita dapat juga menemukan kosakata baru ya. Nah, ini Pak Guru kasih contoh saja. Tidak semua kata, tidak semua kosakata yang kita tidak ketahui. Yang pertama, kosakata baru kondensasi. Ya, berkondensasi. Kita tulis katanya, kata dasarnya yaitu kondensasi. Kemudian yang berikut iritasi. Ada di ini ya. Kata baru iritasi ini pernapasan atau iritasi mata. Ini kosakata baru. Kemudian kawasan. Nah, ini kawasan di kalimat terakhir. Nah, 3 contoh yang Pak Guru ambil. Oke. Nah, sekarang kita akan cari arti kata kondensasi, iritasi, ataupun kawasan. Kalian bisa menggunakan buku kamus KBBI. Nah, tadi 3 kata yang kita temukan atau yang sebagai contoh Pak Guru berikan yaitu kondensasi ya. Nah, kalau kalian lihat videonya tadi, kita menemukan arti kata kondensasi pada KBBI online artinya adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Kemudian kata iritasi. Tadi kita sudah cari pada KBBI online iritasi yaitu artinya gangguan ya. Kita gunakan tadi arti kata kedua yang lebih tepat ya dalam teks tersebut. Kemudian kawasan. Kawasan tadi kita sudah cari bersama-sama. Artinya pada KBBI adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu buka buku tema 2-nya halaman 160. Nah, di situ ada teks tentang sepak bola. Nah, dari teks tersebut kita diminta untuk mencari kosakata yang tidak dimengerti. Nah, kemudian
kosakata tersebut coba anak-anak ibu cari artinya di buku KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk anak-anak ibu, sebagai tugas latihannya, silahkan kerjakan halaman 161 yang ada di tabel tersebut. Nah, di situ ada kosakata yang tidak dimengerti atau dipahami. Kemudian, untuk anak-anak ibu, apabila ada kosakata yang tidak dimengerti dari teks tersebut, boleh ditambahkan. Nah, sekian dari ibu hari ini. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.